ومقلتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول وفره وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للقيام بعبادته وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على آلائه العظام ونعمه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. الإكراه بأن يكره على إخراج الصلاة عن وقتها فيعذر في ذلك إذا توفرت شروط الإكراه. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam beserta seluruh sahabat beliau, kerabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Amin, yang saya muliakan pengurus, muadzin, wal hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ke uzur salat bagian akhir, yaitu al-ikrahu, dipaksa. Ya. Dipaksa. Yaitu dipaksa kita hingga keluar waktu salat. Jadi ada orang maksa kita untuk tidak salat misalnya, maka itu masuk uzur. Fayu'dzaru fi dzalika. Hal itu dianggap sebagai uzur. Idza tawaffarat syurutul ikrah. Apabila syarat-syarat
dipaksa itu terpenuhi. Dan ini bukan hanya berlaku dalam masalah bab sholat. Dipaksa untuk melakukan hal yang haram, ya, dipaksa melakukan hal yang tidak disukainya, masuk kepada kaidah ini. Dan ini jadi kajian khusus di dalam ilmu fikih, disebut dengan bab al-ikrah. Nah, nanti hukumnya insyaallah pertemuan berikut kita jelaskan secara rinci tentang hukum fikihnya. Sekarang kita bahas pengertiannya di sini terkait masalah solat, ya, uzur solat. Nah, al-ikrah ini dia punya syarat. Jadi tidak serta-merta dipaksa kemudian kita melakukan hal yang haram karena sebab dipaksa, atau meninggalkan solat karena dipaksa. Kata dipaksa di sini bisa bermacam-macam, ya. Bisa ada orang yang maksa kita, kalau tidak membahayakan diri kita atau membahayakan anak kita, istri kita dan seterusnya, atau mengancam, itu masuk paksaan juga. Ada juga dipaksa karena apa? Keadaan, ya, keadaannya terpaksa. Di sini ada 4 syarat. Wa syurutul ikrahi arba'atun, ya. Syarat-syarat dipaksa itu ada 4, atau syarat-syarat terpaksa itu ada 4. Yang pertama, qudratul mukrihi ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin au taghallubin. Kemampuan orang yang memaksa. Kemampuan orang yang memaksa, yang dimana orang yang memaksa ini dia bisa melakukan apa yang dia ancam. Kamu kalau sholat saya bunuh kamu. Itu kan ancaman. Ancaman. Nah, kita yang diancam percaya, yakin bahwa ancaman itu bisa dia lakukan. Bukan hanya sekedar ancaman yang kosong. Maka di sini dikatakan jika kekuatan orang yang memaksa itu dia mampu mewujudkan apa yang ia ancam. Karena dia memiliki biwilayah, mungkin dia punya kekuasaan, jabatan. Yang dipaksa orang lemah. Ya, terjadi di Spanyol waktu itu. Ketika invasi dari bangsa Eropa menyerang Spanyol, yang waktu itu adalah wilayah kaum muslimin. Mereka dipaksa. Kalian hanya diberikan pilihan, mau tetap tinggal di sini tapi murtad dari agama Islam, atau yang kedua kalian terusir keluar dari Andalus. Kalau kalian yang pilihan yang ketiga tidak mau keluar dari Andalus dan tidak mau murtad dari agama Islam, maka kami akan membunuh kalian. Nah, itu kekuasaan lewat wilayah. Dia gak bisa apa-apa. Atau tagallubin. Tagallubin di sini contohnya adalah mungkin dia orang tuanya gak beres, gak benar. Anak soleh, orang tuanya mohon maaf pemabuk, suka main judi. Kalau lihat anaknya sholat dipukul dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini dia meninggalkan sholat pada waktu itu, atau sholat sampai keluar waktu, dia masuk uzur. Ya, itu syarat pertama. Syarat kedua, azzul mukrahi an daf'i ma ukriha bihi biharabin au istighathatin. Orang yang dipaksa itu tidak mampu melawan, ya. Dia gak mampu melawan, tapi kalau dia mampu melawan, ya silakan.
Tapi kalau dia tidak mampu melawan atau menghindari dengan dia kabur dari orang tersebut atau meminta pertolongan, nah ini juga termasuk syaratnya. Jadi yang dipaksa itu tidak punya kemampuan membela diri, tidak punya kemampuan melawan. Yang ketiga, zannul mukrahi annahu inimtana'a fa'ala mukrihu ma khawwafahu bih. Yang dipaksa ini yakin bahwa ancaman tersebut yang disampaikan oleh orang yang memaksa itu benar akan terjadi. Jadi sekedar dia yakin saja, percaya, wah ini kalau dia ancam bahaya nih, dia melarang kita melakukan hal-hal baik. Pada waktu itu masuk kepada hukum al-ikrah, orang yang dipaksa. Dan yang keempat, an la takuna hunaka gharinatu ikhtiyarin, yaitu paksaan tersebut sifatnya tidak ada pilihan, dan paksaan tersebut tidak sampai membahayakan dirinya, maka tidak boleh dia meninggalkan hal-hal yang wajib atau dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat untuk mengikuti paksaan orang tersebut. Contoh sederhana, diajak mabuk anak muda, dia punya teman pergaulan mabuk, bilang ke dia, kamu minum, itu dipaksa kan? Minum. Kalau kamu mau masih bergaul dengan kami, masih ikut gengnya kami, kamu harus minum. Nah ini bukan paksaan. Lebih baik ya sudah, saya gak mau ikut geng kalian, aman. Artinya ada pilihan. Beda kalau tidak minum saya bunuh kamu. Nah, dia tahu orang ini punya kemampuan itu dan dia tidak mampu melawan, atau mereka banyak, mereka keroyok, syariat memaafkan itu. Pada waktu itu ya, syariat memaafkan. Itulah namanya bab al-ikrah. Di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat al-Imam Ibn Majah. Ibnu Majah dibaca Ibnu Majah pakai sukun di belakang. Lahir 209, wafat 273 di dalam sunannya. Juga hadis ini riwayat al-Imam Al-Baihaqi. Lahir 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala tazawazali an ummati al-khoto'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan, memaklumi kepada umatku 3 hal. Artinya Allah Ta'ala menganggap ini bukan suatu perbuatan dosa, sekalipun perbuatan itu dalam pandangan kita itu perbuatan yang salah. Yang pertama al-khoto'ah, keliru, gak sengaja. Bahasa kita tidak sengaja, itu dimaafkan, tidak dicatat sebagai dosa. Yang kedua lupa. Yang ketiga dipaksa melakukan hal yang haram atau dipaksa meninggalkan kewajiban. Di kota besar itu mencari nafkah susah. Saya secara pribadi alami itu, artinya ada pengalaman orang yang mengalami keadaan ini. Orang tuanya dua-duanya meninggal. Di Jakarta tidak punya keluarga. Punya adik masih SD, masih kecil. Dia sendiri, ini perempuan, cari nafkah sendiri. Waktu itu dia hanya bisa kerja di satu toko yang ternama ya. Waktu itu aturannya harus buka hijab. Kalau pakai
hijab, jilbab tidak diterima. Dan dia sudah berusaha mencari pekerjaan lain. Orang tuanya meninggal, dia yang menyambung tugas orang tua untuk menafkahi saudara-saudaranya, adiknya. Nah, dia kerja di situ. Bertanya kepada kami, pada guru kami, mengatakan, ya untuk sementara kamu terus kerja di situ. Tapi saya biasa pakai hijab. Karena keadaan dia sudah berusaha mencari, dan ini tidak bisa sepi dari nafkah. Sekolah tetap jalan, makan, minum. Maka waktu itu dibolehkan dia kerja di situ sambil berusaha terus mencari pekerjaan yang lebih baik, yang tidak melarang memakai hijab. Alhamdulillah beberapa bulan hanya dia terima pekerjaan yang lebih baik di bandara Soekarno-Hatta dan menggunakan hijab, dan gajinya lebih besar daripada kerja di toko tersebut. Nah, ini kan namanya ikrah, dipaksa. Kadang-kadang hukum itu kita harus lihat keadaan orang juga. Kalau kita mengatakan oh haram, kamu harus keluar. Oh baik, kalau seperti itu silakan. Hukum fikih itu hanya bicara halal, haram, makruh, mubah. Gak lihat keadaan orang susah atau seterusnya, gak dilihat itu. Maka dibutuhkan ilmu lainnya. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu simpati. Ya. Saya katakan boleh dia haramkan. Oh gak boleh, haram itu, buka hijab. Silakan mengatakan begitu. Tapi selama dia usaha cari kerja belum ketemu, kamu yang berfatwa itu haram, kamu nafkahi dulu. Kamu beramal juga dong. Dia juga beramal, yang berfatwa juga beramal. Begitu. Bab al-ikrah. Makanya Nabi katakan Allah mengampuni orang-orang yang dalam keadaan dipaksa. Dipaksa berarti ada yang memaksa. Ya, keadaan juga. Kalau tadi kan keadaan yang memaksa dia. Keadaan. Ada satu tokoh ulama besar ya. Ulama ini istimewa. Kalau kita membaca managibnya itu disebut beliau sebagai falakiyun, fakihun, musikiyun, mutakallimun, lugawiyun. Beliau seorang ulama ahli ilmu astronomi, ahli fikih, ahli kalam, dan musisi. Musikiyun. Ya, beliau suka main musik, tapi lirik-liriknya itu mengajak kepada tafakur. Tidak ada lirik-lirik yang haram. Ya, mahir beliau. Dan ahli bahasa Arab. Beliau hidup di masa Timor Leng. Ya. Yang berpusat di Samarkand. Timor Leng seorang pemimpin. Timor Leng sangat cinta kepada beliau. Nah, beliau diberikan gelar Asy-Syarif As-Sayyid. Dua tuh, Asy-Syarif As-Sayyid. Karena kedua orang tuanya punya nasab yang berbeda. Yang satu nyampe ke Sayyidina Husain, yang satunya nyampe ke Sayyidina Hasan. As-Sayyid Asy-Syarif. Namanya Imam Al-Jurjani. Lahir sekitar tahun 740 Hijriah. Wafat 816 Hijriah. Di dalam kitab At-Ta'rifat, ya, kitab ini kamus ya, membahas tentang apa? Definisi-definisi. Beliau ketika menerangkan makna al-ikrah itu artinya hamlul ghairi ala ma yukrahu bil wa'id. Yang namanya al-ikrah artinya memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak diinginkan atau tidak disukai, bil wa'id, disertai dengan ancaman. Ada ancaman di situ. Nah, luar biasanya bahasa Al-Quran wa bahasa hadis Rasul kalau menyebutkan wa'adun itu artinya janji yang isinya baik, as-sawab. Tapi ketika pakai ya dari kata yang sama, wa'idun artinya al-iqab, sanksi atau berita yang isinya keburukan. Kalau wa'adun
Itu isinya kebaikan. Dan sampai Allah Ta'ala sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan bahwa tidak boleh kita umat Islam memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Dilarang sama Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang diperintahkan apa? Mengajak, bukan memaksa. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Jadi tugas kita mengajak, bukan memaksa. Makanya paksaan ini pun Allah mengharamkan. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh agama Islam ini sudah jelas kebenarannya dari penyimpangan, dari kesesatan. Nah, inilah kaidah yang nanti ulama-ulama seperti Burhanuddin Az-Zarkashi, beliau mengarang satu kitab berjudul Al-Manthur fil Qawaid. Ulama kelahiran tahun 745 Hijriah, wafat 794 Hijriah. Beliau menyebutkan ada kaidah akhirnya keluar di dalam ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang disebut dengan ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan terpaksa dan darurat itu membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Tentu dengan syarat-syarat, dengan kaidah-kaidah yang nanti akan dijelaskan lebih rinci di pertemuan berikut. Sampai-sampai beliau mengatakan, dan ini terbantukan di zaman sekarang nih, fatwa beliau tuh abad 7 Hijriah, terbantukan di zaman sekarang. Beliau mengatakan, idza amma al-haramu qatran bihaitsu la yujadu fihi halal illa nadira fa innahu yajuz isti'malu ma yahtaju ilaihi. Yang artinya, jika seseorang berada di satu negeri yang mayoritas negeri itu bukan orang Islam, dia tinggal di negeri itu. Mungkin zaman dulu langka ya, ada orang yang tinggal di luar negeri, tapi tidak sebanyak, tidak semasif zaman kita. Tinggal di negeri yang negeri tersebut lebih banyak sesuatu yang haram. Kita rincikan, kita kecilkan penjelasannya. Makanan misalnya, dia tinggal di Jepang. Wah, dia cari makanan yang halal susah. Susah. Kata Imam Az-Zarkashi, ketika hal itu terjadi, dia tinggal di negeri yang sulit sekali mendapatkan makanan yang halal. Kalaupun dapat, jarang, susah. Maka waktu itu boleh dia mengkonsumsinya sebatas menghilangkan rasa, bukan, sebatas menyelamatkan hidupnya. Kalau sampai nikmati, sampai kekenyangan, oh memang suka, bukan darurat. Maksudnya darurat itu ya dia sudah usaha cari, gak dapat, ini sudah berapa hari gak makan, sekedarnya untuk. Nah, ini kaidah terbantukan zaman sekarang. Ada riset ilmiah, orang-orang yang tinggal di kutub utara sana, daerah yang selalu salju, dingin, itu kan menghangatkan tubuh mereka dengan khamar, minuman keras. Waktu itu jika ada seorang muslim di tempat tersebut, setelah dia berusaha mencari sesuatu yang halal untuk menghangatkan tubuhnya, dan dia sudah kedinginan sekali, takutnya sekarat, yang ada hanya khamar waktu itu, maka fatwanya Imam Zarkashi, juga mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi, mazhab lain juga ada tapi lebih spesifik ke mazhab Hanafi, yang juga menyatakan boleh menjual di daerah-daerah non muslim
Jika yang halal sudah sulit untuk dijual, tidak laku. Dengan syarat di daerah wilayah non-muslim mayoritas. Maka fatwa ini berlaku mengatakan boleh pada waktu itu sehajatnya. Sehajatnya. Biqadril hajah. Ad-darurah biqadril hajah. Darurat itu seukuran hajat, kebutuhan. Kenapa demikian? Tadi al-ikrah, keadaan yang memaksa. Keadaan yang memaksa, al-ikrah. Baik. Nah, sehingga disinilah keluar kaidah salah satu ulama Indonesia yang alim, kabir, musnidul asr julukannya, Syekh Yasin Al-Fadani, dalam kitab usul fikih beliau, kalau tidak salah judulnya Al-Fawaid Al-Janiyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Di situ beliau mengatakan dari sinilah keluar kaidah yang menjadi asas dari usul fikih, juga Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Keadaan yang sulit bisa kau jadikan untuk mudah dengan ketentuan-ketentuan hukum tentunya yang dijelaskan oleh para ulama. Maka sebab itu ada satu ulama namanya Syekh Abdurrahman bin Saleh Al-Latif. Beliau menulis tentang kasus masalah ini dari satu kitab berjudul Al-Qawaid wa Dhawabit Al-Fiqhiyah Al-Mutadamminatu Litaisir. Nah, kitab ini membahas tentang kasus-kasus keadaan terpaksa di mana syariat memberikan ruang untuk memberikan kemudahan dengan ketentuan-ketentuan. Sesuai judulnya Ad-Dhawabit itu regulasi hukum, ketentuan-ketentuannya. Al-Qawaid artinya kaidah-kaidahnya. Dan Allah Ta'ala sendiri menyatakan di dalam Al-Quran, tujuan hukum itu sebenarnya bukan untuk mempersulit. Hukum ini ada untuk mempermudah. Makanya Al-Muwafaqat, kitab ajib, Al-Imam Syatibi menulis kitab Al-Muwafaqat tentang usul fikih, tentang al-maqasid asy-syar'iyyah. Beliau mengatakan bahwa hukum itu tujuannya menyelamatkan, bukan membinasakan. Kenapa dilarang? Kita harus paham, ketika ada yang dilarang oleh syariat, pasti di situ ada kebaikan. Gak ada sesuatu yang baik kemudian syariat melarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Allah menetapkan syariat ini bukan untuk menyusahkan kita. Dipilih hukum yang mudah bagi kita. Apalagi hukum Islam. Maka Nabi SAW, dan di dalam Al-Quran tadi saya katakan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak Allah inginkan kepada kalian kesusahan, kesulitan, tidak. Dulu Nabi utus tuh beberapa sahabat. Ini hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir 202, wafat 275 Hijriah. Dan hadis ini hadis sahih. Nabi mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari dan Sayyidina Muaz bin Jabal. Tiga-tiganya diutus ke Yaman. Sayyidina Ali di Son'ah, Abu Musa Al-Ash'ari di Zabid, kemudian Muaz bin Jabal di Ta'is, dan masjid ketiganya masih ada sampai sekarang. Nah, itu Nabi berpesan sebelum diutus. Makanya lafadz hadisnya itu bentuknya jamak, kata perintah tapi lafadznya kalian. Yang Nabi ajak bicara itu kalian, berarti apa? 3 orang atau lebih dari 3 orang. Tapi kalau asbabul wurud, Al-Imam Hamzah dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif tentang asbabul wurud mengatakan itu Nabi sedang berbicara kepada 3 sahabat tersebut yang akan diutus ke Yaman untuk berdakwah. Apa pesan Nabi? Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kalian kalau datang ke sana dakwah, kasih kabar gembira, jangan menakuti-nakuti mereka.
Dan kalian kalau sampai ke Yaman berdakwah, berikanlah yang mudah-mudah dulu. Jangan kalian menyampaikan hukum-hukum yang nanti sulit bagi mereka. Jadi disuruh apa? Bertahap. Inilah namanya marahilu dakwah. Tahapan-tahapan di dalam berdakwah. Dan itu caranya Allah. Allah mengharamkan khamar tidak langsung satu ayat turun langsung haram, tapi bertahap. Itu sebenarnya ada kesan bahwa dakwah itu bertahap. Karena ini mereka baru terima Islam. Yang penting yang pertama mereka terima dulu Islam ini. Maka di dalam riwayat yang lain Nabi katakan, kalau mereka kau lihat sudah terima Islam, kamu lihat, oh sudah siap untuk kewajiban sholat, mulai sampaikan. Nah, ada kewajiban sholat, begitu. Nanti lihat sholatnya sudah dilaksanakan, sudah biasa, mereka sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu, tambahkan. Jadi yang diawali wajib dulu, jangan sunnah. Jangan itu sholat 5 waktu, ada tahajud, ya. Terus ada sholat duha. Nah, itu ada lagi syuruk, ada istikharah, ada mundur dia. Dia bilang baru sunnah ini, baru sholat banyak ini. Jadi yang diawali apa? Wajib dulu, sholat 5 waktu. Kemudian apa? Oh lihat mereka sudah siap. Zakat. Zakat. Setelah itu puasa. Setelah itu haji. Sesuai urutan arkanul Islam itu. Nah itu caranya Rasulullah SAW. Ya. Ingin menyampaikan risalah dengan hikmah, dengan bijak, dengan ilmu. Subhanallah, akhirnya Islam diterima. Di Zabid Islam diterima, di Ta'iz Islam diterima, di Son'a Islam pun diterima. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib, dan masjidnya itu kalau zaman sekarang pakai Google Map, satelit itu, yang Nabi sudah pilihkan lokasi untuk kalian bangun masjid, kata Nabi kepada mereka, itu sejajar. Son'a sejajar dengan Zabid dan Ta'iz, ya. Maksudnya 3 ini sejajar. Sejajarnya dengan Ka'bah. Pakai Google-nya Allah. Ya, satelitnya Allah lebih canggih daripada Google-nya manusia. Satelitnya manusia. Itu 1000 tahun lalu, akurat. Akurat. Dan banyak yang masuk Islam yang pakar di bidang ini, mereka takjub. Kok bisa akurat itu di zaman itu? Itu jaraknya jauh. Nah, pakai apa? Wahyu. Pakai ilmunya Rasul Muhammad SAW. Al-ikrah. Nah, paksaan ini memang ada orang punya tingkatan iman masing-masing. Ya. Mi'yarul iman, ya, mi'yarul iman. Ada barometer iman, masing-masing orang beda-beda. Al-iman, ya. Anwa, bervariasi. Ada yang memang memilih mempertahankan iman walaupun nyawa dikorbankan. Wah, ini dahsyat. Dan ini kasusnya banyak. Kalau kita membaca sejarah, misalnya Masyitoh. Masyitoh ini bukan nama tapi profesi. Jadi Masyitoh itu tukang sisirnya anak Fir'aun. Makanya dalam kitab-kitab tarikh wal hadis disebut Masyitotu ibnati Fir'auna. Masyitoh itu tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Nah, sekali lagi, ini yang perlu dikoreksi, bahwa Fir'aun itu tidak memiliki anak dari Asia binti Muzahim. Itu bukan anaknya Asia binti Muzahim. Asia itu gadis, Allah jaga. Ya. Bahkan beberapa keterangan mengatakan tiap kali, mohon maaf, Fir'aun ingin meniduri Sayyidah Asia bintu Muzahim, impoten, sehingga gak bisa disentuh sampai meninggal. Dan di dalam riwayat, Asia bintu Muzahim ini nanti juga akan dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW fil jannah. Imra'atun solehatun, wanita yang solehah. Dan Allah sebutkan doanya di dalam Al-Quran walaupun tidak sebut nama.
Tapi ulama tafsir mengatakan itu Asia bintu Muzahim, dan termasuk khairun nisa'il alamin, wanita terbaik sealam jagat raya. Di antaranya adalah imra'atu Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Jadi anak itu bukan dari Asia. Ya. Nah, ini riwayat dari Abdullah ibn Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasul SAW ketika melakukan perjalanan Isra bersama malaikat Jibril melewati satu tempat. Tempat itu ketika Nabi lewati dengan malaikat Jibril mengeluarkan aroma wangi, raiha thayyibah, dalam hadis disebut raiha thayyibah, aroma yang wangi. Ya, simulasinya Nabi bertanya. Sebenarnya Nabi juga tahu, Nabi mampu menceritakan sejarah para anbiya terdahulu, masa sejarah Masyito Nabi tidak tahu? Cuma simulasi dan juga tawaduknya Nabi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ini keterangan dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani ya, dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, yang lahir 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Bahwa Nabi ketika bertanya kepada malaikat Jibril itu hanya simulasi. Karena posisi malaikat Jibril adalah muridnya Nabi, sedangkan Nabi adalah gurunya. Tapi simulasi, beginilah cara mendapatkan ilmu, harus banyak bertanya. As-su'al miftahul ilm, ya, bertanya kuncinya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Itu sebenarnya simulasi. Atau yang kedua, Nabi punya akhlak, sekalipun Nabi itu berilmu, bahkan ilmu Nabi lebih hebat daripada orang yang Nabi bertanya, tetap Nabi tunjukkan ketawaduan. Sekalipun saya lebih alim, saya juga harus bertanya kepada orang tersebut. Mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda, atau mungkin ada ilmu baru bagi orang lain yang mengikuti cara ini. Bukan ilmu barunya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah punya ilmu sudah mentok, sudah gak ada lagi, gak bisa ditambahkan lagi, sudah full. Makanya Nabi bertanya, wahai Jibril, ini bau apa? Nah, Jibril mengatakan, ini ada seorang wanita soleha masyitoh. Tuh, memang dalam kitab-kitab gak disebutkan namanya siapa, hanya disebutkan gelar atau profesinya. Ma sya'nuha, kata Nabi. Bagaimana keadaannya sehebat ini? Kok bisa Allah muliakan ya? Kata Jibril, itu kuburannya Masyitoh dengan anak-anaknya. Anaknya ada dalam riwayat 5 orang. Yang satu bayi, kasihan, umurnya kalau kita analisa 2 tahun ke bawah. Karena dalam hadis disebut anak itu yang paling bungsu masih menyusui. Bahasa Al-Quran menyusui itu wa fisaluhu amain. Fisal menyusui itu 2 tahun. Berarti anak ini usianya 2 tahun ke bawah. Kemudian Nabi bertanya lagi, apa yang dia lakukan, atau amalan apa yang dia lakukan sehingga Allah muliakan, ya, ala sabilil hikayah. Maka Jibril menceritakan, ya, bahwa dia adalah seorang wanita yang soleha, termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa di dalam istana Fir'aun. Suaminya akhfa islamahu, menyembunyikan keislamannya, akhirnya diketahui oleh Fir'aun, dibunuh. Suaminya dibunuh. Masyitoh menyembunyikan keislamannya bersama dengan Asia bintu Muzahim dan suaminya. Nah, satu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut dari anak perempuannya Fir'aun. Tiba-tiba tidak sengaja jatuh itu sisir. Ketika jatuh itu sisir, diambil itu sisir, baca Bismillah. Maka anak perempuan Fir'aun mengatakan, kau sebut nama ayah saya. Jadi Bismillah itu dipikir Tuhan itu Fir'aun. Kau sebutkan Tuhan itu ayah saya dengan lafaz Bismillah. Dia mengatakan, la, walakin Rabbi wa Rabbu abika. Tidak. Ini yang saya sebut Allah, Tuhanku dan Tuhan ayahmu, Fir'aun. Ini Fir'aun bukan Tuhan. Kalau begitu saya akan laporkan ini.
kepada ayah saya. Kata Masyito, silakan kau laporkan. Dilaporlah ini kepada Fir'aun bahwa ini dia sudah mengakui Tuhan yang lain. Dia menyebut nama Tuhan yang lain, bukan engkau wahai ayah. Dipanggillah Masyito menghadap Fir'aun. Inna laki robban gairi. Apakah ada Tuhan selain aku? Kata Fir'aun. Masyito dengan keteguhan ats-tsabat fil iman, ia mengatakan, na'am, ada Tuhan, kau bukan Tuhan. Yang saya sebut Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Itu yang saya sebut, bukan kamu. Marah ini Fir'aun. Dalam riwayat yang lain dipaksa. Ini saya bilang tadi bab al-ikrah, dipaksa. Dikasih kesempatan. Diambil itu wajan yang begitu besar, kata Imam Ibnu Athir dalam kitab An-Nihaya, itu wajan diisi minyak. Dan wajannya sangat besar, kemudian dipanaskan, mendidih tuh minyak. Fir'aun memerintahkan kumpulkan seluruh anak-anaknya. Dari 5 orang dikumpulkan. Kata Fir'aun, saya berikan kesempatan. Kalau kamu murtad dari agamamu itu, yang mengakui Allah sebagai Tuhan, maka saya bebaskan kalian. Tapi kalau kamu tetap teguh dengan agamamu itu, maka saya akan masukkan kalian di dalam tempayan yang berisikan minyak yang panas itu. Wah, ini tidak main-main. Ini wanita luar biasa. Nabi ceritakan, Malaikat Jibril ceritakan, Nabi ceritakan. Anak di depan. Fir'aun ingin mengganggu kejiwaannya, keteguhannya. Makanya yang pertama kali yang dimasukkan adalah anak-anaknya di minyak panas. Anak pertama wahidan fawahidan, 1 dibuang. Mendidih. Wafir riwayat keluar tulang. Digoreng hidup-hidup. Seorang ibu tetap gak bisa lihat anaknya seperti itu, menangis. Bagaimana wahai Masyito? Tetap dengan agamamu. Tetap saya dengan agamamu. Anak kedua dimasukkan. Anak ketiga dimasukkan. Anak keempat meninggal semua. Digoreng hidup-hidup. Tinggal anak yang bungsu, masih bayi. Ketika digendong tuh anak yang masih bayi itu, dia lihat mulai hatinya tidak tega ya, karena anak masih bayi ini. Ini kalau anak bayi juga dibunuh memang bukan manusia ya. Bahwa hewan buas juga masih dikasih hati tuh. Kata Fir'aun, bagaimana? Ini yang terakhir. Mulai hatinya kasihan kepada anak itu, sempat ada goncangan ya dari keteguhannya. Tiba-tiba Allah izinkan itu anak berbicara. Ya ummah, isbiri, wahai ibu sabar. Fa innaki 'alal haq, kau berada di atas kebenaran. Iktahimi fi riwayat ukhra, ceburkan dirimu ke dalam minyak panas itu. Fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah, karena sesungguhnya siksaan di dunia ini ringan sekali dibanding siksaan di akhirat. Loncat. Sebelum dia loncat, dia kasih wasiat kepada Fir'aun. Saya minta 1 pesan boleh, 1 wasiat. Permintaan 1 saja. Kata Fir'aun, silakan kau minta apa? Saya minta tulang-tulang anak saya ini. Dan juga saya nanti, tulang-tulang kami semua dikumpulkan, dikafani dengan 1 kain kafan. Dan saya minta untuk dikuburkan. Fir'aun mengatakan, baik, kami akan penuhi itu. Loncat sang ibu dengan anaknya. Subhanallah, istana dibangun di surga untuk mereka. 1 keluarga ini dapat istana besar di surga Firdaus. Ya. Nabi ceritakan mereka, Jibril ceritakan mereka, dan Allah sebutkan nama mereka. Nah ini saya bilang, level kayak begini, ini luar biasa. Ya. Dia tidak peduli, hatta nyawanya dikasih
Yang penting dia berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan. Nah, hadis ini dikomentari oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan takallama arba'atu sighar. Sepanjang sejarah manusia ada 4 bayi yang pernah bicara. Sepanjang sejarah manusia. Yang pertama Isa bin Maryam, Nabi Isa, ya, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua Sahib Juraij, kisah Juraij itu. Yang ketiga Syahid Yusuf, saksinya Nabi Yusuf. Dan yang keempat Ibnu, ya, Masyitah ibnati Fir'auna, yaitu anak laki-lakinya Masyitah yang tukang sisir rambut putrinya Fir'aun. Itu kata Ibnu Abbas. Dan hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir 164 Hijriah wafat 241 Hijriah di dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang lahir 270 Hijriah di dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya yang lahir 260 Hijriah wafat 360 Hijriah. Dan yang keempat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak yang lahir 321 Hijriah wafat 405 Hijriah. Jadi kisah ini sangat menginspirasi, ya, bahwa kita as-sabat, harus teguh di dalam agama kita. Terakhir saya sampaikan, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2 ilustrasi, tapi kedua-duanya diberikan reward oleh Allah, diberikan penghormatan kepada mereka. Yang satunya memilih mempertahankan iman walaupun harus mati, harus meninggal. Dan yang satunya terpaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur agar terselamatkan dirinya, atau dia sudah tidak mampu menahan siksaan itu. Nah, luar biasanya ini adalah ibu dan anak. Ammar bin Yasir dalam sejarah. Ammar bin Yasir itu disiksa dengan berbagai macam siksaan. Bahkan dikatakan sampai dibakar. Tubuhnya itu dibakar oleh orang-orang kafir Quraisy. Satu ketika yang mengadukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi melihat tubuhnya ada bekas luka bakar, dia ceritakan bahwa dia dibakar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi berdoa di situ, ya nar kuni barda wa salama ala Ammar kama kunti barda wa salama ala Ibrahim. Nabi doa, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat kepada Ammar bin Yasir sebagaimana engkau menjadi dingin dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Wah, Nabi punya doa diijabah sama Allah. Waktu itu memang keadaan lagi lemah, ya, jadi memang sulit untuk membela karena banyak yang disiksa. Tapi Nabi sudah lihat keluarga ini istimewa, mereka thabat fil iman. Akhirnya disiksa lagi itu. Ammar bin Yasir dibakar, api tidak bisa membakar tubuhnya, tidak bisa dibakar. Maka mereka cari cara lain menyiksanya. Dengan apa? Memasukkan dia ke dalam air, ya, ditaruh satu baskom air, kemudian dimasukkan kepalanya, ya, ditindis, ya, masuk ke dalam air sehingga tidak bernapas, angkat lagi begitu. Kemudian dicambuk dan seterusnya. Begitu keras siksaannya sampai-sampai Ammar bin Yasir itu namanya sendiri ia lupa. Dianiaya setiap hari, setiap saat. Ya. Ibunya Sumayyah, ya. Ini peristiwa terjadi 6 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Ibunya dianiaya oleh Abu Jahal. Ibunya ini budak dari Abu Huzaifah ibn Mughirah al-Makhzumi, orang-orang kaya di zaman itu di Makkah. Diikat di tiang, kemudian dianiaya dengan berbagai macam siksaan. Terakhir Abu Jahal ambil tombak, terus mengatakan, ayo kau keluar dari agama Muhammad. Ditusuk-tusuk dia. Dia mengatakan, saya merasakan kenikmatan mengikuti Nabi Muhammad. Ketika ditusuk, saya rasakan kenikmatan. Maka Abu Jahal dia marah, ta'anaha, Abu Jahal
bil hurbah atau bil harbati biyadihi fi kubuliha. Ditusuk, mohon maaf, dari kelaminnya sampai tembus, meninggal dunia, syahidah. Dan di sini dikatakan di dalam kitab-kitab sejarah, awaluman, orang pertama itu yang syahid fisabilillah adalah ibunya Ammar bin Yasir, namanya Sumayyah. Bahkan Nabi kalau ketemu sering panggil, wahai putra wanita yang syahid atau orang yang syahid pertama dalam Islam. Nabi itu sebut dengan gelar penghormatan tersebut kepada Ammar bin Yasir. Meninggal dunia Sumayyah. Nah, Sumayyah ini sama seperti siapa tadi? Masyitah. Dia memilih mati untuk mempertahankan imannya. Adapun Ammar bin Yasir, dia sudah tidak mampu. Ya, dengan penganiayaan, siksaan yang luar biasa, akhirnya dia mengucapkan kalimat kufur, memuji-muji berhala, menyatakan keluar dari Islam. Maka orang-orang kafir Quraisy membebaskan dia. Tapi dia sesali itu. Dia menangis di dalam rumahnya dalam keadaan seperti itu. Rasul SAW mendatanginya. Ternyata ada ayat turun. Ayat yang menjelaskan keadaan Ammar bin Yasir. Ya, berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, inna hadhil ayah al-madhkurah nazalat fi Ammar bin Yasir. Bahwa ayat ini turun khusus Allah berikan kepada Ammar bin Yasir. Rasul ketemu dengan Ammar bin Yasir. Dikasih satu janji, sobran ya ala Yasir, atau sobran ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir. Janji untuk kalian adalah surga, kata Nabi. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kau menangis? Dia mengatakan, saya sudah murtad ya wahai Rasul. Tadi saya disiksa, akhirnya dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Saya ucapkan. Ayat turun, Nabi menghibur hatinya dengan firman Allah. Kata Nabi, membaca tuh surat An-Nahl ayat 106 tuh. Man kafara, siapa yang kafir mim ba'di imani, setelah beriman dia kafir dengan sengaja, tidak bukan karena dipaksa, maka dia dapat azab. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya itu tenang dengan keimanan. Lidahnya saja menyatakan kalimat kufur karena terpaksa, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin man syaraha, adapun orang yang dadanya lapang, dadanya merasa nyaman, bil kufri, dengan kekufuran, sodra, di dalam dadanya, fa alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Nah, mereka inilah adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Subhanallah, dengan ayat ini dia terhibur. Dan apa yang dia lakukan ini, setiap harinya dia mengevaluasi dirinya, setiap hari imannya bertambah. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan dalam kitab Al-Isobah bahwa mulia Ammarun imanan hatta musyashihi. Sungguh Ammar bin Yasir ini dipenuhi dengan keimanan hingga masuk ke seluruh sumsum tulang-tulangnya. Ya Nabi. Imam Al-Munawi mengatakan dalam kitab Faidul Qadir, maknanya adalah ikhtalata al-imanu bilahmihi wa damih wa azmihi. Makna Nabi mengatakan bahwa imannya Ammar itu penuh, itu artinya apa? Imannya saking tinggi, saking hebat, itu sampai memenuhi seluruh daging-dagingnya, darah-darahnya, dan tulang-tulangnya, semuanya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di sini ada dua pilihan, itu dua keadaan. Dipaksa bisa memilih cara pertama tadi, rela mempertahankan iman walaupun nyawa jadi taruhannya, atau yang kedua dia terpaksa menyelamatkan dirinya tapi hatinya tetap dalam keimanan. Dua hal ini diperbolehkan. Terakhir, Ammar bin Yasir ini Nabi sudah prediksi dengan nubuahnya bahwa taqtuluhu al-fi'ah al-baghiyah, bahwa Ammar bin Yasir ini akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ini hadis ini hampir semua sahabat mereka faham, mereka hafal. Imam Al-Mizzi dalam kitab Tahdzimul Kamal fi Asma'ir Rijal mengatakan beliau wafat pada tahun 37 Hijriah.
Ghazwatus Siffin, perang Siffin. Bersama siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Menghadapi Muawiyah dengan ada di pihak Muawiyah ada sahabat juga, di pihak Sayyidina Ali juga ada sahabat. Ya, terjadilah konflik pada waktu itu. Ya, kasus masalahnya kenapa terjadi itu panjang pembahasannya. Akhirnya selesai dari peperangan, Ammar bin Yasir ditemukan sudah meninggal dunia. Pada waktu itu teringatlah sahabat-sahabat akan sabdanya Rasul bahwa yang membunuh Ammar bin Yasir adalah kelompok pemberontak. Pihak Sayyidina Ali akhirnya meyakini bahwa pihak kita benar karena Ammar bin Yasir terbunuh dan Ammar bin Yasir berada di safnya Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi pihaknya Muawiyah mengatakan tidak, mereka lah yang dimaksud. Gara-gara diajak Ammar bin Yasir yang sudah sepuh, umur 93 tahun waktu itu meninggal. 93 tahun ikut perang. Kata mereka disuruh ikut. Nah, gara-gara disuruh ikut oleh kelompok mereka, maka mereka sudah membunuhnya. Jadi yang bunuh mereka. Akhirnya terjadilah perdebatan tersebut. Ya. Nah, ulama sejarah melacak siapa yang membunuh. Itu ditemukan satu namanya Al-Juhani. Ya, Ibnu Daghiyah Al-Juhani kalau tidak salah namanya. Nah, ia yang membunuh dan dia di safnya Muawiyah pada waktu itu. Ya, ini fitnah yang terjadi, ya, ada provokator yang membuat sesama kaum muslimin pada waktu itu ya, berperang, ya. Dan pada akhirnya karena sebab Ammar bin Yasir inilah jadi barometer para sejarawan bahwa pada waktu itu pihak yang benar adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Karena jelas-jelas yang membunuh dari pihak Muawiyah di situ. Nah, ini penjelasan tentang al-ikrah. Insyaallah kita bahas lagi hukumnya di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.